البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu. Hadis, ada dua hadis mengenai gambaran fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenai rambut beliau, kemudian juga postur tubuh beliau, pakaian beliau, dan juga wajah beliau. Yang bisa menghafal dua-duanya tafadhal, yang mampu satu pun tidak masalah, yang penting ada yang dihafal. Tafadhal barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Ba'ida. Yablughu sahmatan udunai ra'aytuhu fi kullatin Hawa fi kullatin hamra hamra lam ara syai'an qattu
Kana قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم awa ahsanan nasi أحسن الناس أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير متفق عليه. Na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Lam qattu muttafaqun. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Kemarin kalau bacanya keliru wa ahsanahum khuluqan itu kelihatannya keliru bacanya. Yang tepat khalqan. Maksudnya adalah apa? Maksudnya itu beliau itu postur tubuhnya paling bagus. Paham ya? Walaupun nanti ada juga riwayat yang lain. Naam, tapi bukan sambungan dari ini. Beliau memang orang yang paling bagus akhlaknya. Tapi yang paling bagus posturnya juga Rasulullah SAW. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Karena riwayat yang lain nanti khuluqan. Khuluqan itu berarti akhlaknya. Al-khalqan berarti ciptaannya.
Paham ya? Al-khuluqan akhlaknya, tapi kalau khalqan berarti ciptaannya. Ciptaan berarti masuk dalam kategori postur tubuhnya. Kalau khuluqan itu akhlaknya. Wallahu alam. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Kana nabiyyu marbu'an yablughu syahmata udhunai. Apa? Ra'aituhu Na'am ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Walau sya'run na'am wajhan. Na'am ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Wala bil qasir. Na'am. La ba'as. Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Kana Rasulullah marfu'an. Mau satu atau dua? Ayo tayeb. Ahsanan nas apa? Apa? Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil qasir. Apa? Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Ya belughu syahmata qad. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Antum tafadhal. Nah, selampunya yang mana terserah. Wala bil qasir. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Syahmata. Wa ahsanahum
na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Fadhal. Kalau enggak hafal 2 1 aja. Ewa. Lahu sya'arun ra'aituhu fi hullatin hamra. Lam ara syai'an. Lam ara syai'an qattu. Anakumullah. Ada yang pendek, antum harus milih yang pendek, itu kan panjang. Yang pendek lebih mudah itu ya. Labas. Naam, kita lanjutkan barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya masih lanjutan daripada Syama'il Muhammadiyah, yaitu hadis yang berisikan tentang naam barakallahu fikum ciri-ciri atau sifat-sifat fisik beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya, simak baik-baik biar tahu artinya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, Abu Hamzah Anas bin Malik, sahabiyun jalil. Kunyahnya Abu Hamzah, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau digelari dengan apa gelarnya? Barakallahu fikum, irsyad. Gelarnya Anas bin Malik apa gelarnya? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sejarahnya berapa tahun membantunya? 10 tahun. Di usia yang masih muda belia waktu itu diantar oleh ibunya agar Anas bin Malik mengabdi dan juga belajar serta membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibunya ini Abdurrahman? Ummu siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Kita lihat, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharal laun ka'anna 'araqahu lu'lu' idza masha takaffa'a wala masistu dibajatan wala hariratan alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamtur miskatan wala anbaratan atinyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Ana artikan satu persatu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia atau adalah orang yang sangat bersih. Azharul laun itu bersih, berkulit putih yang terang benderang. Itu namanya azharul laun. Sudah kita lewati kemarin kan? Makna azharul laun sudah kita lewati kemarin. Nah, barakallahu fikum. Maknanya adalah apa maknanya? Maknanya bersih. Kulitnya itu putih, ya kan? Abyad al-mustanir wa hiya ahsanul alwan. Yaitu putih tapi bersinar. Putih bersih, cerah, putih bersih bersinar. Itu makna azharul laun. Berarti artikannya dahulu Rasulullah SAW adalah seorang yang kulitnya sangat bersih dan putih. Itu aja. Paham ya? Tidak terlalu putih sekali, tidak terlalu coklat kan itu kemarin. Ya, intinya putihnya itu putih bersih. Ka'anna araqahu al-lu'lu' idza masya takaffa'a. Seakan-akan keringat beliau itu adalah permata. Keringat beliau permata. Nah, barakallahu fikum, mutiara, permata. Idza masya takaffa'a, apabila beliau berjalan tegap.
Jalan beliau tegap. Paham ya? Nah, kalau berjalan takaffa tegap maksudnya. Wala masistu dibajatan wala hariratan, dan aku tidak pernah menyentuh dibajah. Dibajah itu adalah apa? Sutra yang tebal. Wala hariratan, tidak pula sutra yang tipis. Harirah itu sutra yang tipis. Dibajah itu sutra yang tebal. Paham ya? Kalau harirah itu sutra yang tipis. Wala masistu dibajatan wala hariratan aliyan min kafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Dan aku belum pernah atau aku tidak pernah menyentuh sutra yang tebal atau sutra yang tipis yang lebih lembut daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Jadi telapak tangan beliau sangat lembut sekali. Paham ya? Nah, masyaallah, itu termasuk kelebihan ya. Nah, barakallahu fikum, bukan berarti beliau enggak kerja. Nah, beliau dikenal apa? Dikenal Nabi yang tidak pernah minta-minta. Nah, barakallahu fik. Dan juga beliau kerja kadangkala, nah barakallahu fikum, jual beli dengan orang-orang Yahud. Paham ya? Nah, transaksi maksudnya, nah beliau lakukan juga. Tapi ini menyebutkan apa? Keistimewaan beliau. Telapak tangan beliau itu lebih halus daripada sutra yang tebal maupun yang tipis. Kalau diglobalkan lebih halus daripada sutra. Masya Allah. Kalau tangan kita bagaimana? Telapak tangan kita, ya seperti ini keadaannya. Apalagi udah kerja bangunan, ada kapal-kapalnya itu ya, nggak masalah. Yang penting nggak minta-minta, paham ya? Yang penting nggak minta-minta. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini syahidnya apa? Telapak tangan Rasulullah SAW itu halusnya luar biasa, lembutnya. Sampai-sampai apa? Lebih halus, lebih lembut daripada sutra, bayangkan. Sutra tahu sendiri kan? Lembutnya luar biasa. Berikutnya, wala syamtum miskatan wala anbaratan atyab min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku belum pernah mencium bau wangi misik, tidak pula anbarah yang lebih wangi baunya daripada apa? Daripada baunya Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya baunya Rasulullah SAW itu lebih wangi daripada misik. Bayangkan, antum tahu minyak wangi misik? Minyak wangi misik itu kalau asli ori itu mahal harganya. Baunya itu awet, sehari 2 hari itu enggak hilang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi yang asli ya, yang asli. Anbarah itu minyak wangi, sejenis minyak wangi juga. Diambil dari ikan namanya ikan ambar. Nah, Allah alam ikannya kayak apa bentuknya? Yang jelas apa barakallahu fiikum, ini sejenis minyak wangi. Jadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang mulia 10 tahun bayangkan membantu Rasulullah SAW sehingga tahu persis bagaimana barakallahu fiikum ciri-ciri dan juga bagaimana kriteria beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium bau yang lebih wangi daripada apa? Bau Rasulullah SAW. Kalah minyak wangi misik ini, ya kan? Dan aku tidak pernah mencium bau wanginya misik atau minyak wangi ambar yang lebih wangi melainkan daripada apa? Daripada baunya Rasulullah SAW. Maksudnya tidak ada yang lebih wangi dari bau Rasulullah SAW. Jadi keringatnya itu berbau misik, bahkan lebih wangi dari itu kan itu. Nah, barakallahu fiik. Itu ciri-ciri Rasulullah SAW. Nah, dikenal dengan Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Jadi kondisikan artinya itu ya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, 10 tahun beliau membantu Rasulullah SAW sehingga mengatakan demikian wajar. Karena tahu persis. Paham ya? Tahu persis bagaimana fisik beliau. Nah, barakallahu fikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warna kulitnya putih bersinar, masya Allah. Keringatnya bagaikan permata. Kalau berjalan tegap beliau. Kemudian telapak tangan beliau bagaimana nih? Lebih halus, lebih lembut daripada sutra. Kemudian bau beliau bagaimana? Lebih wangi daripada bau misik atau ambar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, hadisnya muttafaqun alaih. Qala asy-syarihu asbahullah, ka'anna araqahu al-lu'lu', seakan-akan keringatnya itu adalah permata. Kok bisa dipermisalkan permata? Ay fis safa, jernihnya. Paham ya? Safa itu jernih, jernihnya, wal bayat, putihnya, wal lu'lu', dan bersinar. Jernih, putih, bersinar, permata. Anda tahu permata? Permata itu ya, yang biasanya dijadikan apa? Barakallahu fikum untuk perhiasan. Itu kalau kena sinar matahari kan nampak apa? Bersinar dan juga yatala'la', yaitu bersinar.
Nah, dilihat itu enak gitu ya. Naam. Nah, ini barakallahu fikum hafizakumullah, dipermisalkan keringatnya beliau adalah apa? Lu'lu'. Nah, seperti permata, nah barakallahu fikum mutiara. Masyaallah. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada sebagian lafadznya yang sudah kita lewati di awal permulaan mengenai warna kulit beliau, yaitu azharul laun laisa bi abyad amhaq wala adam. Warna kulit beliau azharul laun, yaitu apa? Warna yang putih tapi bersinar, tidak terlalu putih sekali dan juga tidak terlalu kecoklatan. Paham ya? Sedang warnanya, Masya Allah. Kemudian berikutnya juga sifat-sifat yang seperti ini tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Paham ya? Nah, dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, barakallahu fiik. Keringatnya bagaikan permata. Nah, kalau keringat kita bagaimana? Nah, barakallahu fiikum. Kalau keringat kita tahu sendiri, baunya sudah kayak gitu, kemudian warnanya tahu sendiri, baunya tidak sedap. Tapi keringatnya Rasulullah SAW, baunya Rasulullah SAW lebih wangi daripada bau misik. Masya Allah. Naam. Kemudian telapak tangan Rasulullah bagaimana tadi? Lebih lembut, lebih halus daripada sutra. Sutra itu kain yang bisa dikatakan nomor 1. Cuman laki-laki dilarang memakainya ya. Kalau laki-laki haram memakai sutra, kecuali dikarenakan dia punya penyakit hikkah. Hikkah itu semacam gatal, diperbolehkan dia menggunakan hanya untuk mengobati saja. Paham ya? Nanti perhatikan baik-baik, diperbolehkan mengkonsumsinya menggunakan karena apa? Untuk mengobati hikkah. Hikkah itu semacam gatal tadi itu. Nah, adapun kalau perempuan bebas. Kalau laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Paham ya? Kalaupun terpaksa harus ada di situ, hanya diperbolehkan apa? Enggak boleh lebih dari 4 barakallahu fikum 4 jari. Kita lewati dulu ya, kita lewati pembahasannya. Kalau perempuan bebas. Nah, sutra ini kain yang paling mahal. Kain yang paling mahal. Nah, adapun yang dijual-jual itu yang antum lihat kayak sarung sutra, itu belum tentu sutra beneran. Ya cuman merek aja. Paham ya? Yang antum lihat itu ada yang sarung yang kelihatan halus sekali itu ya. Nah, mereknya apa itu enggak tahu, yang jelas itu belum tentu sutra beneran. Kalau sutra beneran mahal harganya. Karena sutra ini enggak sembarangan. Dia diambil dari apa kemarin? Sutra ini diambil dari apa kemarin? Dari apa aslinya? Kain sutra ini. Dari apa? Dari apa? Dari apa sutra? Kain sutra yang dibikin dari apa? Dari apa? Ular? Benang. Ya benar, benangnya pintal-pintal kemudian jadi kain benar. Cuman istilahnya diambil dari apa? Dari hewan apa itu? Antum? Ulat apa? Ulat sutra, ma'ruf itu ya. Nah, bagaimana caranya wallahu alam, yang jelas ma'rufnya demikian. Cuman barakallahu fiik, diharamkan bagi laki-laki, diperbolehkan bagi perempuan. Nah, ini sekarang yang kita bahas adalah mengenai bagaimana telapak tangannya Rasulullah SAW. Sudah kami jelaskan, telapak tangannya Rasulullah SAW itu lebih halus, lebih lembut daripada sutra. Baunya, minyak wangi misik kalah, minyak wangi ambar juga kalah. Sebutkan ambar itu adalah jenis minyak wangi diambil dari barakallahu jenis ikan paus. Paham ya? Naam. Cara mengambilnya bagaimana Allah alam. Yang jelas ada di situ bagian tertentu yang wangi sekali. Nah, dijadikan minyak wangi ambar namanya. Nah, ini barakallahu fiik, minyak wangi yang sewangi-wanginya minyak wangi itu kalah dengan apa? Baunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Kemudian barakallahu fiik wa hafizakumullah, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkisahkan dengan kisah demikian, itu menunjukkan bahwasanya beliau dalam kehidupan seharian atau kesehariannya membantu Rasulullah SAW mengamati dan juga memperhatikan serta memahami sehingga tahu persis bagaimana barakallahu fikum sampai apa? Keringatnya, sampai baunya,
sampai tangannya, telapak tangan Rasulullah bagaimana? Masya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kita ambil hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dihafalkan insyaallah ya. Dihafalkan. Nah, adapun yang berikutnya itu masih seputar penyebutan Syama'il Muhammadiyah, yaitu gambaran fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.